Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Pengalaman adalah Guru yang Baik, yang diambil dari Imamat pasal 10 ayat 8 sampai 20. Mungkin itulah yang terlintas dalam benak Harun saat Musa marah kepada kedua anaknya Eleazar dan Itamar karena mereka tidak makan daging kurban penghapus dosa di tempat yang kudus. Harun melihat betapa marahnya Musa dan dalam hatinya ia berusaha merenungkan bagaimana cara meredakan amarah sahabatnya itu. Ia tahu bahwa situasi ini sangat sensitif, terutama setelah kehilangan tragis dua anaknya yang lain, Nadab dan Abihu. Dengan suara lembut Harun mencoba menjelaskan kepada Musa bahwa kesedihan mereka membuatnya sulit untuk memenuhi tugas keimaman. Musa yang awalnya marah mulai memahami beban yang dipikul oleh Harun dan kedua anaknya. Akhirnya dengan napas dalam Musa mengalah menyadari pentingnya memberi ruang bagi duka mereka. Harun kemudian mengajak kedua anaknya untuk berbicara dan mendorong mereka agar tetap kuat meski dalam situasi sulit ini. Dengan lembut Harun mengingatkan mereka bahwa tugas keimaman bukan hanya tentang ritual tetapi juga tentang mengatasi kesedihan dan tanggung jawab. Ketika mereka mendengarkan, dengan seksama Harun merasakan harapan baru muncul dalam hati mereka. Dengan semangat yang diperbaharui, Eleazar dan Itamar berkomitmen untuk menjalankan tugas mereka dengan penuh kesungguhan dan rasa hormat. Karena hal-hal seperti pengalaman traumatis, kekecewaan terhadap diri dan ketakutan akan kesalahan yang sama, banyak anak Tuhan yang kehilangan harapan dan mengundurkan diri dari ibadah maupun pelayanan. Di tengah kesedihan itu ada harapan yang tersisa seperti cahaya kecil yang berkilau di kegelapan. Beberapa orang berjuang untuk menemukan kembali keyakinan dan tujuan mereka dalam iman. Dengan dukungan komunitas dan bimbingan spiritual, mereka mulai merangkak kembali ke jalan yang penuh makna. Momen-momen kecil kebangkitan ini membawa mereka kembali kepada pengharapan yang lebih besar. Mereka menyadari bahwa perjalanan iman tidak selalu mulus, tetapi selalu layak diperjuangkan. Ketika mereka mulai berbagi pengalaman dan kesaksian, kekuatan mereka tumbuh dalam kebersamaan. Dengan setiap langkah maju, mereka menemukan kembali suara dan panggilan mereka dalam pelayanan. Akhirnya mereka menyadari bahwa ketidakpastian dan tantangan adalah bagian dari proses pertumbuhan yang diperlukan untuk memperdalam iman. Dengan semangat baru mereka berkomitmen untuk menjadi sumber harapan bagi orang lain yang sedang berjuang. Setiap tindakan kecil yang penuh kasih membangun kembali jaringan kepercayaan dan pengharapan di antara mereka. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang pentingnya pengendalian diri dalam hal pikiran. Janganlah akibat pergumulan kita yang seharusnya makin dekat dengan Tuhan, malah sebaliknya makin menjauh darinya karena kita merasa diri kita telah gagal. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, pengendalian diri menjadi kunci untuk tetap bertahan dan tidak terjebak dalam negativitas. Kita harus ingat bahwa pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Dengan merenungkan dan menyalurkan pikiran kita kepada Tuhan, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Ketika kita mengadopsi sikap positif, kita membuka jalan bagi pengharapan dan kepercayaan diri dalam diri kita. Setiap langkah kecil menuju pengendalian diri membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual yang lebih besar. Akhirnya kita belajar bahwa bahkan dalam momen-momen sulit, Tuhan selalu ada di samping kita, siap memberikan kekuatan dan bimbingan. Dengan keberanian dan pengendalian diri, kita dapat mengatasi setiap rintangan yang menghadang di jalan kita. Kita diingatkan untuk tidak menyerah karena setiap perjuangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditetapkan untuk kita. Melalui kisah ini kita diingatkan tentang pentingnya pengendalian diri dalam hal pikiran. Janganlah akibat pergumulan kita yang seharusnya makin dekat dengan Tuhan, malah sebaliknya makin menjauh darinya karena kita merasa diri kita telah gagal. Dalam setiap tantangan yang kita hadapi, pengendalian diri menjadi kunci untuk tetap bertahan dan tidak terjebak dalam negativitas. Kita harus ingat bahwa pikiran kita memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan kita. Dengan merenungkan dan menyalurkan pikiran kita kepada Tuhan, kita bisa menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Ketika kita mengadopsi sikap positif, kita membuka jalan bagi pengharapan dan kepercayaan diri dalam diri kita. Setiap langkah kecil menuju pengendalian diri membawa kita lebih dekat kepada tujuan spiritual yang lebih besar. Akhirnya kita belajar bahwa bahkan dalam momen-momen sulit, Tuhan selalu ada di samping kita, siap memberikan kekuatan dan bimbingan. Dengan keberanian dan pengendalian diri, kita dapat mengatasi setiap rintangan yang menghadang di jalan kita. Kita diingatkan untuk tidak menyerah karena setiap perjuangan adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditetapkan untuk kita. Dalam iman kita meyakini bahwa kita adalah manusia yang terbatas, tetapi Tuhan amat mengasihi kita. Jadikanlah pengalaman hidup yang suram menjadi pelajaran penting untuk makin mengenal kehendak Tuhan dan makin bergantung pada kebaikan-Nya. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperdalam iman dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan.
Ketika kita mengandalkan kebaikan dan kasih Tuhan, kita menemukan ketenangan di tengah kegelisahan hidup. Setiap langkah kecil menuju pemahaman akan kasih Tuhan membawa kita lebih dekat kepada tujuan hidup yang sejati. Dengan membuka hati kita terhadap pelajaran hidup, kita belajar untuk melihat setiap kesulitan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Ketika kita merenungkan kasih Tuhan, kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari setiap kegagalan dan terus melangkah maju. Iman yang kuat mengajarkan kita bahwa dalam setiap cobaan ada harapan yang menanti untuk ditemukan. Di balik setiap kesedihan terdapat pelajaran berharga yang memperkaya jiwa dan mendekatkan kita kepada Tuhan. Dengan saling mendukung, kita dapat melewati masa-masa sulit dan menemukan kekuatan dalam kebersamaan. Jika Tuhan yang memilih kita, Ia tentu akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ketika muncul rasa bersalah, sebaiknya kita mengarahkannya untuk makin wawas diri. Kita dapat mengambil waktu jeda untuk menenangkan diri dan memiliki waktu teduh bersama Tuhan, tetapi janganlah kita berhenti dari komitmen pelayanan kita. Perasaan gagal dapat menghantui, tetapi jangan kita mengurungkan tekad untuk setia melayani Tuhan. Jangan juga kita memakainya untuk meninggalkan tugas kita. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam pelayanan adalah sebuah ungkapan kasih yang berarti. Bahkan dalam ketidakpastian iman, kita menjadi cahaya yang menuntun jalan. Dengan hati yang penuh syukur, mari kita terus melangkah meskipun ada tantangan di depan. Dan kita tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Marilah kita saling mendukung dan menguatkan satu sama lain dalam pelayanan ini. Dengan semangat yang berkobar, kita dapat mengatasi segala rintangan yang ada. Percayalah bahwa setiap usaha kecil kita dapat membawa dampak besar bagi orang lain. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, kita juga menerima berkat yang melimpah. Upayakanlah untuk tetap dekat dengan Tuhan agar kita dipulihkan dan dimampukan oleh-Nya. Ya, dalam setiap tantangan hidup, menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan, membawa harapan dan kekuatan baru. Ketika kita mendekat kepada-Nya, kita menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan. Tuhan selalu siap menyambut kita dengan kasih-Nya yang tak terbatas, memberi kita pengharapan baru setiap hari. Melalui doa dan renungan, kita dapat mendengar suara-Nya yang membimbing langkah-langkah kita. Dengan setiap langkah yang kita ambil mendekat kepada-Nya, kita semakin kuat dalam menghadapi segala rintangan. Iman yang teguh kepada Tuhan akan memperkuat kita dalam masa-masa sulit, memberikan ketahanan dan keberanian. Ya, dengan percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita, hati kita akan dipenuhi dengan damai dan keberanian. Setiap kali kita menjalin komunikasi dengan-Nya, kita diingatkan akan tujuan hidup yang lebih besar dan kasih yang tak terhingga. Dengan keyakinan dalam hati, kita dapat menghadapi masa depan dengan harapan dan semangat yang baru. Ketika kita berbagi kasih Tuhan dengan sesama kita, menjadi agen perubahan yang membawa damai di dunia ini. Dengan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, kita akan menemukan kekuatan untuk terus maju tanpa henti. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.